kepo ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam pers mahasiswa. Salam. Semangat. Salam pers mahasiswa. Salam. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Waalaikumsalam. Kali ini saya Yuli Krismantika koedisi ya. Hari Rabu 18 November 2020 sebagai pemantik bukan pemateri di rasan-rasan progresif yang bertemakan wacana pers gitu. Karena saya sebagai pemantik, jadi nanti saya hanya sedikit saja berbicara dan teman-temanlah yang berdiskusi. Setuju? Baik teman-teman daring ataupun yang ada di studio. Asik, studio. Oke. Kita mulai dari pengertian pers ya. Pers atau press asal katanya itu berasal dari bahasa Latin yang bertuliskan pressus. Memiliki arti tekanan, tertekan, terhimpit, padat gitu. Sementara dalam kosakata bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Belanda yang memiliki arti sama dengan bahasa Inggris atau press sebagai sebutan untuk sebuah alat cetak gitu. Kalau untuk menurut KBBI sendiri, kata pers itu memiliki arti jika kalian search atau lihat di KBBI ya, usaha percetakan dan penerbitan, kemudian usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, kemudian orang yang bergerak dalam penyiaran berita, medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film gitu. Sementara kalau ditilik dari ranah hukum dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kalian bisa lihat di pasal 1 UU nomor 40 tahun 1990 tentang pers gitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan mungkin? Gimana teman-teman? Masih belum ya? Jadi binderku di tas. Mana bindernya? Oke. Kawan-kawan gambarnya menarik. Menarik sekali. Terus bisa ada yang ingin menyimpulkan nggak? Berarti dari sini kita dapat membuat definisi sendiri, misalkan pers itu gimana gitu. Kalau versi aku, pers itu sebuah alat komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan mempublikasikannya melalui berbagai media. Karena tadi disebutkan dapat melalui majalah, radio, televisi, film, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan selanjutnya, sejarah pers dunia. Sejarah pers dunia ini kalau di literatur tertulis yang pertama kali itu merujuk pada Acta Diurna pada zaman Romawi kuno yang dipimpin oleh Julius Caesar pada 100 sampai 44 sebelum Masehi. Benar kan ya bacanya gitu? Acta Diurna sendiri merupakan sejenis pengumuman. Dalam masa kini tuh bisa disebut sebagai mading ya, majalah dinding gitu. Yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama atau pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia gitu. Dan oleh karena itu Julius Caesar itu sendiri ditetapkan sebagai Bapak Pers Dunia gitu teman-teman. Meskipun ya dalam sejarahnya sebenarnya itu bukan hal yang pertama kali karena Julius Caesar sendiri meneruskan
kebudayaan pemerintah Romawi gitu loh. Cuman dia itu lebih teratur dan selalu gitu. Setiap informasi dari kerajaan ataupun itu selalu dia sampaikan melalui itu. Gitu. Terus pada 911 Masehi muncul surat kabar pertama dari Cina dengan nama Qingpao yang artinya kabar dari istana. Bener nggak ya ngomongnya Qingpao? Pokoknya itulah. Nah, pada 1351 Masehi, Pangeran Huangzhou mengedarkan surat kabar Qingpao untuk dibaca oleh rakyatnya secara teratur seminggu sekali. Kemudian pada 1450 Masehi, Johann Gutenberg menemukan mesin cetak pertama, sehingga jurnalistik berkembang dengan kemajuan yang pesat gitu. Dan penemuan yang besar ya, yang pertama kali diumumkan lewat surat kabar itu adalah adanya benua Amerika yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Merupakan peristiwa besar pertama kali yang diumumkan atau disebarluaskan melalui media massa. Pada tahun 1665 Masehi, karena kita belajar sejarah jadi jangan ngantuk, tolong. Oxford Gazette dari Inggris menjadi surat kabar pertama yang terbit teratur setiap hari, Oxford Gazette. Namun kemudian beralih nama menjadi London Gazette ketika editor pada surat kabar ini dipegang oleh Henry Mudiman. Untuk pertama kali ia menggunakan istilah newspaper. Jadi istilah newspaper ini ada sejarahnya dari awal itu tadi Oxford Gazette. Namun ketika dipimpin oleh Henry Mudiman baru tercetuslah nama newspaper itu tadi. Kemudian pada tahun 1880-an organisasi kantor berita mulai berkembang nih. Di antaranya ialah Associated Press atau AS, Reuters dari Inggris dan Agence France Presse dari Prancis. Sementara menilik sejarah pers di Indonesia ya, tidak bisa dilepaskan dari permasalahan politik gitu. Permasalahan politik yang terjadi di Indonesia baik sebelum merdeka maupun setelah kemerdekaan. Nah, pada masa perjuangan sistem pers yang ada di Indonesia tuh masih bersifat otoriter. Karena kita kan masih dalam kendali Hindia Belanda ya. Dan nama kita tuh masih Hindia Belanda. Belum ada Indonesia gitu. Gitu. Terus surat kabar yang terbit di Indonesia ialah Batavia Novels. Kalau untuk sejarah pers di Indonesia, kalau ditilik dari misal yang menerbitkan pribumi atau bukan pribumi itu agak membingungkan karena ataupun ditilik dari bahasanya agak membingungkan. Jadi saya mengulasnya ini dari yang terbit pertama kali di sini ya, bukan bahasanya Indonesia, bukan, masih menggunakan Belanda gitu. Yang terbit pertama kali ialah Batavia Novels pada Agustus 1744 sampai Juni 1746. Kemudian 1817 ada Batavia Courant, 1827 10 tahun kemudian ada Batavia Advertentiebladen. Pada 1855 surat kabar terbit pertama kali dalam bahasa Jawa nih di Surakarta bernama Bromar Tani gitu. Kemudian setahun kemudian surat kabar berbahasa Melayu terbit pertama kali bernama Surat Kabar Bahasa Melayu tapi masih menggunakan ejaan lama yang terbit di Surabaya gitu. Kemudian pada 1958 surat kabar Betawi mulai hadir dan masih banyak disusul dengan surat kabar lainnya. Nah, perkembangan pers di abad 19 ini telah menggugah cendekiawan di Indonesia untuk mengaitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa ya. Kalau misalkan versi lainnya yang jika kita merujuk kepada
surat kabar yang pertama kali dan diawaki oleh misal orang-orang pribumi itu sendiri ialah Medan Priai yang terbit pertama kali pada 1907. Sebagai orang-orang ini meyakini sebagai penanda pemula dan utama bagaimana semangat menyebarkan rasa mardika yang disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus, yaitu pemberitaan dan advokasi. Mungkin di minggu kemarin sudah disinggung sedikit sama Mas Eko. Kegiatan itu dilakukan oleh HUT direkturnya, yaitu Tirta Adi Suryo. Kemudian pada 1933 Organisasi Persatuan Jurnalis Indonesia lahir. Gitu. Next, pada masa kemerdekaan. Banyak sekali. Makanya saya kemarin mau bilang ke Mas Eko mau dibagi dua, tapi ya udahlah ya, dimaafkan aja gitu. Pada masa kemerdekaan, dari awal kemerdekaan hingga tahun 1966 menjelang masa Orde Baru ya, pola pers itu di Indonesia bebas dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak ditentukan oleh wartawan itu sendiri secara individu gitu. Kemudian kalau sejarah pers mahasiswa itu jangan ngantuk teman-teman. Pada tahun 1955 lahir IPMI atau Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia sebagai pertanda adanya konsolidasi antara pers mahasiswa pada tahun 1955. Nah, saat itu bersama-sama ormas lainnya, IPMI ini berusaha untuk meruntuhkan pemerintahan yang dianggap otoriter ya, hingga muncul babak baru yaitu namanya Orde Baru. Kita ke babak selanjutnya. Masa Orde Baru. Pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah. Suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter. Jadi di zaman ini setiap lembaga pers ini wajib memiliki SIUP atau surat izin usaha penerbitan pers gitu dari pemerintah. Kita tidak bisa secara bebas mengungkapkan pendapat, menyebarluaskan berita gitu apabila kita tidak memiliki SIUP itu tadi. Nah, tercermin pada undang-undangnya yaitu UU nomor 11 tahun 1966, kemudian UU nomor 21 tahun 1982, dan sebagai penyempurnanya itu UU nomor 11 tahun 1996. Gitu. Jadi panjang sekali, Cah. Sekali kayaknya. Ini harus diteruskan. Kita mendengarkan aja. Jadi pada masa ini pers tidak memiliki kebebasan sebenarnya, karena yang diperbolehkan terbit atau beredar luas itu ya hanya lembaga penyiaran atau penerbitan yang sesuai dengan arahan pemerintah dengan menggunakan SIUP tadi. Nah, kemudian kalau untuk pers mahasiswanya pada tahun 1992 itu dibentuk kembali PPMI. Kan 1992 tuh masih dipimpin oleh presidennya Bapak Soeharto. PPMI dulu tuh masih belum Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, tapi Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia. Nah, kata penerbit ini sendiri digunakan sebagai siasat, karena kala itu kata pers itu dulu sesuatu yang dianggap haram gitu loh oleh pemerintah untuk diucapkan. Ini lainnya. Saya bertanya. Ada yang bertanya. Silakan, mantap. Membuat surat kabar pada masa Hindia Belanda pastinya mendapatkan perlawanan. Itu sedangkan kan bos? Aku. Terutama surat kabar pribumi. Bagaimana pers itu melawan? Ya. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjawab. Masih kok. Bisa jawab. Itu disimpan dulu apa? Jangan langsung. Kan
Kemati ke? Oh iya deh. Ya, mending disimpan dulu disimpan dulu aja ya. Jangan dulu ya. Masih semangat nih menyampaikan materinya. Semangat sekali ini. Sampai jam berapa ini kita? Oh, jam 4. Masih 16 menit, guys. Padahal rencanaku 20 menit sih. Nah, pada masa Orde Baru itu pers mahasiswa memiliki peran yang cukup penting ya. Karena teman-teman dari pers mainstream atau umum itu arah geraknya kan dibatasi. Tidak bisa sebebas sebelumnya dan tidak bisa sebarbar itu. Apa ya bahasanya? Seleluasa itu menyampaikan pendapat gitu. Jadi di sini peran pers mahasiswa menjadi lebih terbuka lebar nggak sih? Dan juga aduh, kok malah lemes sih, Cah? Kalau peraturan juga. Kopi. Oh iya, kopinya belum ada. Ada Mas Ali. Oh, ada kopi, kawan-kawan. Silakan datang ke second konsumsi. Enggak ada tanya nih. Di kontrakan. Mantap. Silakan. Dianggarkan ya, bisa dianggarkan ya. Masuk, dianggarkan. Lanjut, nanti. Lanjut nggak? Lanjut. Ini jadi kita nih, sini guys. Bagus sih, Ki. Sumpah. Oke, mulai lagi. Mulai bisa. Masih repot ya. Bentar kawan-kawan. Sebentar kawan-kawan. Sabar ya kawan-kawan. Ya, lanjut. Diulangi lagi. Diulangi dari yang Orde Baru ya. Nah, pada masa Orde Baru ini pemerintahan teori persnya ini otoriter. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan, penyebarluasan informasi atau berita ini harus memiliki SIUP atau surat izin usaha penerbitan dari pemerintah itu sendiri. Jadi, Katanya putus. ya Allah, Cah. Mending ADW biasa ya deh. Oke. Karena wifi-nya Terputus habisan. Mending biasa ya. kita ulangi lagi dari kemerdekaan. Kemerdekaan dong. Kayak maksudnya yang peran Orde Baru itu otoriter segala macam itu loh. Masa awal kemerdekaan wis ta IPMI ini. Mau jadi pernah? Wis tak jelas nih, tapi mesti kerekam nggak? IPMI. Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Luwe yo tiba mending ini. Wah, ternyata Pakai tali sampai habis. Punya kan orang lain. Operator enggak? tapi cus. Operatornya gimana? Operator ini. Ada becus masuk. Nggak bisa menjaga sinyal. Menjaga sinyal. Oke, mulai lagi, lanjut. Ya Allah. Indonesia foto. Oke, gimana sih?
Cah, dokumentasi. Semangat. Oke, masa kemerdekaan ya. Kita kembali ke masa kemerdekaan. Dari awal kemerdekaan hingga tahun 1966 ini menjelang masa Orde Baru, pola pers di Indonesia ini bebas dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak ditentukan oleh wartawan itu sendiri secara individu gitu. Elah ya. Lanjut. Terus kemudian untuk pers mahasiswa pada masa kemerdekaan tahun 1955 lahir IPMI, yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia, sebagai pertanda adanya konsolidasi antara pers mahasiswa. Nah, saat itu bersama ormas lainnya, Persma ini berusaha untuk meruntuhkan pemerintahan yang dianggap otoriter, hingga muncul babak baru yaitu Orde Baru. Kemudian untuk masa Orde Baru ya, pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah. Jadi pers ini dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab atas pemerintah, suatu pengadopsian terhadap teori pers otoriter gitu. Nah, pada masa ini pers Indonesia tidak memiliki kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintahan Orde Baru gitu guys. Tercermin di produk pertama perundang-undangannya, yakni UU nomor 11 tahun 1966, UU nomor 21 tahun 1982 sebagai penyempurnaan UU nomor 11 tahun 1966 tentang SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers gitu. Sementara untuk lini pers mahasiswa pada tahun 1992 atau masa Orde Baru ya, dibentuk kembali PPMI, yaitu Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia. Kata penerbit digunakan atau dipilih sebagai siasat nih, karena kala itu kata pers itu sesuatu yang dianggap haram atau pemerintah itu sensitif sekali dengan kata-kata pers gitu, karena dianggap dapat menggoyahkan kedudukan atau kekuasaannya. Terus pada masa Orde Baru, pers mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting ya, karena di sistem Orde Baru kan otoriter, membuat pers-pers mainstream ini tidak bisa bergerak leluasa gitu. Sehingga kiprah pers mahasiswa patut diperhitungkan karena tidak berorientasi pada materi atau keuntungan semata, namun orientasi Persma ini sendiri bersifat kerakyatan gitu, sehingga Persma hadir menjadi media alternatif yang tetap harus memegang teguh idealismenya di tengah arus media mainstream yang mengikuti ideologi pemilik maupun berorientasi pada keuntungan semata gitu. Next, selanjutnya ada masa reformasi. Masa reformasi atau setelah Orde Baru tumbang ya. Pada tahun 1998 lahir gerakan tersebut. Nah, peraturan yang hadir ini di era reformasi cukup baik. Seperti contohnya UU nomor 40 tahun 1999 yang menganut teori pers tanggung jawab sosial gitu. Jadi, kalau di bidang persma, sebanyak apapun pertumbuhan pers di Indonesia, kiprah pers mahasiswa tetap memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam memberikan corak atau warna tersendiri gitu. Karena pers mahasiswa harus menjunjung tinggi jurnalisme kerakyatan, lagi-lagi ya, jurnalisme kerakyatan yang menyajikan informasi tanpa dalih untuk mendapatkan keuntungan semata. Itu poinnya. Nah, dasar pembeda antara pers mahasiswa dengan pers umum itu sendiri, tidak adanya motif ekonomi di balik pers mahasiswa, sehingga dianggap mampu untuk mempertahankan prinsip independen yang dipegang teguh oleh teman-teman persma. Ada lagi nggak? Masih ada. Tenang saja. Enggak, ini terakhir ya. Terakhir. Nilai-nilai persma. Nilai-nilai persma. Dalam PPMI itu sendiri,
pers mahasiswa diharuskan untuk mengutamakan idealisme. Kemudian persma mengutamakan netralitas, independensi, dan etika jurnalistik. Kemudian sebagai seorang persma juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Persma juga harus proaktif dalam usaha mencerdaskan bangsa. Kemudian pers mahasiswa harus penuh tanggung jawab, menghormati, memenuhi, dan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas. Gitu, yang benar dan jelas. Persma juga harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang berbau sara. Persma wajib melindungi dan menghargai hak narasumber yang tidak mau disebut nama dan identitasnya. Kemudian, Persma menghargai off the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku kejahatan atau tindak pidana di bawah umur. Kemudian, pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebut sumber ketika menggunakan berita atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar atau ilustrasi, foto, dan atau karya orang lain. Kemudian, persma harus senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus objektif serta profesional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran dan kesimpulan yang menyesatkan. Kemudian, persma tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian persma juga wajib memperhatikan dan menindaklanjuti proses hak jawab, somasi, gugatan, dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat. Jadi sekian dari saya. Mungkin teman-teman ingin berdiskusi, silahkan. Saya tidak harus selalu menjawab, karena saya bukan Tuhan yang selalu tahu. Mas Lam tadi tanya apa? Kumpul surat kabar pada masa Hindia Belanda pastinya mendapatkan perlawanan-perlawanan, terutama pada surat kabar pribumi. Bagaimana Pers itu melawan? Pribumi. Terutama pada masa Orde Baru yang katanya sempat dibungkam, sempitkan. Gimana teman-teman, ada yang ingin menjawab? Dari Aslab. Terutama pada masa Orde Baru, gimana pers bertahan gitu ya intinya. Daripada masa Hindia Belanda. Dan masa Hindia Belanda. Kalau masa Hindia Belanda tadi yang terbit pertama kali itu sebenarnya bukan dari Waalaikumsalam. Langsung tanya ke dunia. Silahkan bertanya. rapat sih. Saya menjawab yang itu dulu aja ya. Hindia Belanda. Bukan, yang masa Orde Baru. Hindia Belanda nanti biar aja. Jadi itu. Karena jadi jawab dulu nih. Sini. Nah, Mas Eko foto. Foto. Iya. Ya, gini, jadi mereka itu bertahan dengan dua konsekuensi. Mereka harus menyesuaikan kemauan dari pemerintah atau dibredel. Pilihannya dua. Dibredeli diapain kok? Dibubarin. Gitu. Dapat sanksi. Jadi siapa ya? Ini seputar kasusnya. Ada. Silakan searching. Terus pakai wifi kok di mana-mana. Ada kasusnya. Ada banyak kok yang sempat di pas Orde Baru. Kalau mereka terlalu lantang menyuarakan aspirasi rakyat atau kebenaran yang dianggap tidak memihak kepada pemerintah gitu, ya konsekuensinya itu tadi, diberi peringatan kalau dia kuat ya, kalau enggak ya dibredel
pasti sama dengan aktivis kan? Beda. Beda ya? Beda. Tadi definisinya Oh, beda. ya udah. Wartawan. Aktivis tuh orangnya nggak sih? Aktivis. Per segala Ya iya. Terus kalau masa pemerintahan Hindia Belanda, tadi yang aku jelasin kan itu apa namanya? Surat kabar yang pertama kali hadir ya. Itu tuh tapi bukan dari pribumi, bukan. Bahasanya masih dalam bahasa Hindia Belanda. Tapi maksudnya yang pertama ada di Indonesia itu. Nah, kalau untuk yang asli produk pribumi dari beberapa referensi tuh aku baca ya yang miliknya Tirto Adi Suryo itu tadi, namanya Medan Priai. Dan gimana kok bisa bertahan di tengah itu pemantik kemarin ini masih menyambung sih sebenarnya. Silahkan ke sini. Ayo biar dijelasin nih kok. Ya saya masuk kamera. Iya gak apa, suaranya masuk kok. Kamera lupa. Apa ya? Karena lupa itu. Ada baru-baru. Jadi sebenarnya Medan Priai itu nggak bertahan. Tetap di bredel Medan Priai. Ini loh tetap di bredel. Terus Namanya buat kemarin, makanya saya lagi. Yang diasingkan itu. Iya. ya Itu kan ada yang bahasa Melayu segala macam. Masa bukan dari pribumi? Bukan dari pribumi. pribumi ki maksudnya definisinya gimana? Yang punya, yang kita sebenarnya semua itu pribumi itu dinamakan koran pribumi pertama. Karena yang punya, yang jurnalisnya. Kalau yang kayak surat kabar dan lain sebagainya Surabaya Betawi itu bukan, dia keturunan Cina, ada beberapa Cina, gitu. ada yang keturunan, ada yang Belanda gitu. Heeh. Cuma ada yang bahasanya Bahasa Jawa Melayu Kayak gitu. Prindo. dia kok Prindo. Gak boleh rasis ya. Dan Allah asla. Itu aku Prindo. Selanjutnya guys, ada yang ingin bertanya nggak? Kalau enggak kita akhiri. Aku makin kok. Astaga diakhiri masih setengah jam. Katanya masih lanjut. Yo, Aslam Sudah. punya pertanyaan lagi. Mantap. Terus ganti tanya Terus Bianti tanya apa? tantangan pers di zaman milenial saat ini apa? Oh ya. Ayo, siapa yang ingin menanggapi dong? Kan kalian anak milenial. Anu paling Tuh, sana ya. yuk. kebosanan. Kita orde lama. Dia Model lama. ada orde baru ya juga. Mungkin malas sih. Jadi anak orde baru. Terus, malas. Ayo. Itu tantangan lebih dari ke diri sendiri Iya, ya. kayak begitu lebih diri diri loh. Oh, betul. Malas. Malas, kurang membaca, kurang berdiskusi dan berliterasi, nampar diri sendiri. Kembali juga. Tapi malas ya, terutama nih aku ya. Mungkin kalau demo-demo dijak sampai ngomongin, nih demo lah. Malas ya. Enggak itu. Malah melihat. Maksudnya lo apa ya? Nonton yuk. Kayak gitu. Pokoknya sebaiknya saya jangan terlalu lah guys. Minimal sak jam aja. Dan kenapa kita paling Karena kita rapat. Tantangan pers mahasiswa. Ada kuncinya. Ada. Telat gue. Habis. Tadi tantangan pers mahasiswa apa pers saja? Pers ya. Ngomongnya. Pers secara umum. Tenang. Mas Eko, Mas Eko. Mas Eko operator. Kenapa? Pertanyaan. Oh, pertanyaannya, ya tantangan pers di zaman milenial ini apa? Pers secara umum. Pers secara umum. Dan secara mahasiswa. Secara umum apa? Ini ngene-ngene ya. Yang masih Tadi dari Aslam ya, Vi. Dari Aslam, males. Nah, masih adanya kerasan. kalau yang umum seperti apa tentang pers ini? Kenapa kok pers ini kok gitu-gitu aja? Kenapa ya? Kita nggak nyebut ya, nggak nyebut ya Kompas, Radar, nyebut ataupun Tribun. Saya nggak menyebut sih. Namanya banyak tuh, pers itu. Ini kan nggak ngomongin apa, cuma tantangannya itu apa gitu, tantangan yang mainstream. Ya mungkin intervensi dari dia. Tantangan yang paling utama itu sih mungkin kecepatan teknologi itu loh. Yang harus membuat pers itu bersaing karena pers umum kan pasti butuh modal ya. Maksudnya butuh untuk menggerakkan itu kan dia butuh dana.
Jadi untuk mendapatkan dana kan dia harus bisa bersaing. Karena bersaingnya ini nggak cuman kualitas berita tapi juga kecepatan informasi. Kita kan pengennya di zaman sekarang kan cepat. Jadi carinya kan yang banyak viewersnya biasanya yang paling cepat. Nah mungkin itu karena mengejar kecepatan jadi kadang mengesampingkan ketepatan kayak gitu. Mantap. Woi, Pernah terjadi, Mas? pernah terjadi. Pernah dong. Kan ada tuh kasus beberapa informasi yang mungkin salah atau gimana terus direvisi atau kadang kala mereka menerbitkan berita tapi cuman taunya dari informasi di Facebook atau sosial media. Tapi mereka nggak mengkonfirmasi lagi tuh. Mereka langsung dapat informasi gini, mungkin dari Citizen Journalism atau gimana, tanpa dikonfirmasi ulang ke narasumbernya langsung, mereka langsung terbitkan, misal meninggal karena apa. Tapi ternyata fotonya, orang yang difoto itu masih hidup gitu. Kan pernah terjadi. Grup WA keluarga makanya. Mungkin itu sih kecepatan dan ketepatan tuh kadang agak susah dibarengin. Terus kalau tanggapannya Mbak Polis tentang Kok malah aku berita yang clickbait gitu gimana guys? Clickbait cuma konel, Clickbait. semua aja lah. Mas Ali. Itu baca. Jadi, Mas Ali dulu. kok salahnya? Orang Bukan clickbait tuh berlebihan, mana nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan isi berita, bombastis lah ya. ya yang viewersnya itu cuma Judulnya terlalu wow gitu. Contoh, jadi gini kan, apa misalnya, Kasus Nikita Mirzani versus Rizik benar gitu. Kadang juga versus tenanan gitu. Tersebarnya video. Biasanya video Nikita Mirzani dulu. Idela. Eh, Soalnya kan beritanya banyak. Iya. Linknya tuh Jos. Bukan link lagi. les loh ini. Nggak pernah didikat. Sekarang kan nggak pernah didikat. Anjir. Kan saja hilang. Orang didikat, apa? Aku jalan linknya semua. Astagfirullah. Yang bombastis, tanggapan guys. Tanggapan Ya, terkait iya, judul gimana ya? yang bombastis. Ya gimana ya? Itu? Kurang tepat lah. Kurang tepat. Karena itu sesuai apa yang isinya gitu. Tapi kadang itu kadang emang diperlukan sih. Misal kalau dari sisi media mainstream ya mungkin diperlukan untuk menambah viewers, kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Tapi gini Mbak, kadang tuh kayak mereka tuh kan nyebarin ada berita yang judulnya, terus abis itu di screenshot, terus abis itu dikirim lagi, kayak gitu kan jadinya hoax gitu kan. Berarti kan di luar kendali si penerbit ya. Berarti itu yang salah tetap siapa? Salah ini Pak. Yang menyebarkan. Yang benernya dia. Istri itu dia gitu. Enggak, kan gini loh Mas, beberapa kali kan kayak di Twitter gitu kan banyak toh yang berita yang clickbait, isinya tuh gak sesuai sama judulnya, terus itu Nggak sesuai atau aslinya rodok sesuai tapi nggak sesuai. Iya pokoknya enggak itu judulnya gitu loh Mbak, judulnya maksudnya clickbait gitu. Terus kan biasanya disebutnya cuma kayak apa namanya judulnya aja. Kalau kita sebagai persma ya kita tidak boleh seperti itu. Asik. Kalau sebagai persma ya sudut pandangku nek ndi sik iki. Kenapa nggak bilang? Sudut pandangku nek ndi sik iki gitu. Kalau emang Kalau sudut pandangnya dari media yang bersangkutan mungkin ya itu mereka kan ya butuh hidup untuk ini salah. Beritanya. Siapa itu linknya? link. Link beritanya salah. Kalau sebagai persma ya kita tidak boleh kayak gitu ya, karena itu tadi kita jurnalisme kerakyatan guys. Mantap nggak? Karena kita itu mau nyari untung dari mana? Nggak untung sama sekali. Nggak ada untungnya. Jadi kita non-prof dari UMR. Jadi di pers mahasiswa itu ya sambil belajar ya sambil merasakan Makanya. asiknya ya dibully lah, di berber Asla organisasi lain.
Saya sudah Ya. merasakan segalanya. Belum permulaan coy. Kita membilisnya juga. Saya membilisnya. Kemudian. Tapi yang penting ya sarana belajar ya. Karena nanti diintimidasi, diintervensi, diancam, ancam pembunuhan itu dirasakan aja. Karena pernah. Hah? Saya ancam. Kalau diancam pembunuhan enggak, kalau diancam pembunuhan ya pernah. Ngono-ngono itu bener-bener. Yang penting Ngono-ngono itu. Diancam enggak? Hijau ke. ya digertak lah, digertak. Langsung. Jawa kemarin. Jawa aku bare. Ada ancam kan enggak? Ya nanti tegur-tegur ya biasa. Tegur-tegur. Ya apa? Gak apa kan misalkan kita menerbitkan sesuatu kan maksudnya kalau itu versi kita apa adanya kayak gitu, kebenaran yang kita tahu dalam prosesnya kayak gitu dan kita terbitkan adanya begitu, terus ada yang komplain misal kita yang salah atau mungkin mereka kurang terima, kan mereka punya hak jawab dan kita harus memberi ruang untuk mempublikasikan hak jawab mereka. Jadi tetap kita yang ke publik. Iya nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi hak jawab mereka menjawab. Mereka ada hak jawab. Oke, siapa apa? Heeh. Nanti dipublish. Yoi, Kita tulis lagi. kita tulis lagi setelahnya. Menurut mereka dedikasi itu kurang lengkap. Misalnya, kita dikasih tulis apa gitu. Senulis ADS yang klarifikasi apa gitu. Kalau saya hak jawab, Kan mereka punya hak mereka jawab. kan klarifikasi. Kayak seperti itu, kurang lengkap itu. Yang benar gini. Yang begini. Tapi dia harus tanggung jawab. Jadi namamu harus dicantumkan di sini. Di pas di kompas aku mengalami Tapi protes ya, kompas di protes ya. Sing Mbak. Ya, bukan. Yang itu Acara aja. bukan yang pondok pesantren Blitar yang masalah covid. mantenan. Iya kan mantenan, cuman ki ditanyain ki nggak jawab gitu loh, maksudnya pondok pesantren yang mana gitu. Terus habis itu dia nge-shootnya ya pondok pesantren yang terbesar, salah sendiri nggak jawab. Pondok mantenan sing iki kan identiknya sama iki, yo sing di shoot itu ya itu, tapi kan cuma shoot udah covid gini-gini, terus si pihak pondok pesantren ini protes kok ini gini gitu, padahal sama yang Kediri tuh nggak apa-apa. Nah sing Surabaya ngambil yang buat sampul awal, sing ketok pertama kali loh mas, lah iku pondok pesantren kuwi, jadinya malah gitu. Terus melayangkan surat protes si Kabiru dipanggil ke pondok atau gini gitu. Terus akhirnya ya wis Rame loh. biasa aja, tapi mereka ya santai, ya wis ada jawab ya wis gitu. Ayo rame gitu. Sebenarnya itu apa, mereka mintanya nggak mau rame-rame, mintanya langsung dicabut, di take down gitu loh videonya. Cuman misalkan ada masalah kayak gitu, maksudnya aku jadi punya gambaran gitu loh, misalkan ada masalah kayak gitu jangan dibiasain sebagai media itu langsung mau men-take down, ngerti nggak? Misal sampean protes aku nganu minta di take down, jangan langsung kayak gitu, nanti ibaratnya malah tuman kan loh mas, titik-titik take down. Ya wes dikasih hak jawab aja, direkam full jawabannya gimana gitu. Kalau beliau nggak bisa ke studio ya wes kita sing marani gitu, sing bener gini berarti jangan asal nge-take down. Emang nggak nanya gitu Kang? Mungkin dari online mas ada yang tanya mas? Tadi Tidak ada. Mas Aslam mau tanya lagi. jadi gimana? Ayo, apa yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Berita. Oh, itu Mbak, apakah ketentuannya di kayak berita tuh di take down itu kayak gini? Apa yang membuat berita itu harus di take down? Apa yang membuat berita itu sebaiknya dikasih hak jawab? Tergantung kebijakan media sih, iya kan? Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Pertanyaan terus ya dok? Tergantung kebijakan media masing-masing sih. Jadi nggak ada kayak apa namanya? Kriteria. Kriteria kayak berita tuh lebih baik di take down. Kalau ini maksudnya aku ya baru ngerti ya. Kalau misalkan kita dalam memperoleh berita itu sudah sesuai dengan cara-cara memperoleh berita, maksudnya kita sudah menemui narasumber, kita misal kalau harus video mengambil gambar sendiri, nggak minta orang lain, dan nggak ada data-data yang kita
tutup-tutupi. Kita dapatnya dari narasumber kayak gitu, tapi kenyataannya dari narasumber lain kayak begini, ya wes nggak perlu di take down. Cuman kan dia punya hak jawab, ya kita terbitin aja hak jawabnya itu. Kecuali kalau emang sedari awal kita yang salah, kita yang kopas dan lain sebagainya, kan kamu salah loh. Wes kamu kopas, kamu nggak nemuin narasumber, dan kamu nggak menyusun itu sendiri. Intinya kopas gimana sih? Ya wes Dia makalah. di take down aja. Lapo wong kamu salah, kamu nggak berusaha membuat berita yang benar kok, yang baik. Ada narasumber yang tadi take down itu media langsung take down atau gimana? Maksudnya kan mereka mintanya take down, dia langsung ngambil take downnya mereka. Kalau dari pengalaman PKM kemarin ya, maksudnya kemarin tuh alhamdulillah ada kasus ya. Alhamdulillah ada kasus, maksudnya aku senang punya gambaran gitu loh. Dan kasusnya itu ya gara-gara narasumber itu tadi, narasumber A bilangnya A, narasumber B ternyata bilangnya B gitu. Terus dan ada beberapa hal yang mungkin memblurkan fakta gitu loh. Gitu. Terus tapi kan kita memperoleh datanya itu dengan kita terjun langsung sendiri, kita menemuin orang-orang yang penting dan bersangkutan dengan itu, dan orang-orang yang bersangkutan dengan itu bilangnya kayak gitu. Cuman kan mungkin ada satu narasumber yang sebenarnya kita nggak berurusan dengan itu, mungkin karena itu video bentuknya dan kita ngambil gambar di lembaga yang beliau kelola, terus orang salah paham mungkin, jadi beliau punya hak jawab. Cuman kan apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan kan nggak salah. Narasumber A misal dari dinas apa bilangnya begini, mungkin aku juga cari sendiri, kita menemui secara langsung dan bener kok, jadi nggak perlu di take down maksudnya. Dan yang menentukan take down apa enggak sebenarnya kita sendiri sih, kita mau rame apa mau baik, ibaratnya kayak gitu. Kita maunya gimana tahu. Tapi kalau kita yakin kita benar, kita sudah memperoleh berita itu dari cara-cara yang seharusnya kita lalui untuk mendapatkan sebuah berita, nggak perlu di take down. Yowis kita kasih opsi hak jawab itu tadi aja kalau mau. Kalau nggak mau, yowes gimana dong? Jadi take down. Ya enggak, misal kita bener ya nggak usah. Aku sih ya, jangan gampang misal kita digertak dikit, jangan gampang langsung, ya Allah gimana ya Allah masa tak take down aja wes, ya Allah. Apa ya Allah gitu. Biasanya cewek mah ngono, ya Allah. Adilanan lu. Apa nih? Mengadakan audiensi. Nah, itu forum pertemuan. Ki omongannya sih ngene, kenyataannya ya Allah piye iki. Mengadakan audiensi. Mantap. Saya tanyakan Mas Aslam. Mas Ipan mungkin? Ini Mas, kira-kira ini Mas Adi ini mau gubernurnya apa namanya? Maksud Islam mata pencarian, mencari mata pencarian. Apa? Menyambung nasib. Apa sih? Sabung menyambung nasib. Ayam. Menyambung nasib. Kenapa tabung ayam? Sudah, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya, Ali. Ya Allah. Tanya. Oh, Rahmi. Lutfi. Jadi sama ya Rahmi. Lutfi Nur Rahmi. Gimana ya? Gimana Bu? Nggak ada kan? Ya akhirnya semakin panjang ya. Oh, iya. Tanya. Gila bro. Nah, aku loh masih. Aku udah gini, udah tahu aku. Aku mau kolek kakak. Iya. Ada kumpulan apa ya? Facebook. Oh, penyiar. Kamu penyiar? Aku enggak. Wes, Oh iya, siaran. aku. Oh iya, Rame-rame. Hati-hati. Akhirnya dia penyiar. Pasha.
Dia monggo. Festival Syariah. Salam. Salam. Festival dan kamu betul video. Penyarni zakat. Festival. Sudah guys, Ayo, sudah ya. Nanti kamu kasihan loh ngeditnya. nggak apa. Enggak apa-apa. Nggak lupa titik. Mending kamu streaming. Mending kamu streaming. Ojo sih, aku kau udah didelok. Wah, bilang lagi sinyalnya. Mending diakhiri deh. Yo, wes. Tix. Apa kita harus mempelajari ini? Yo, kenapa kita harus mempelajari ini? Mungkin pepatah dua patah. Soalnya ini kan isu mau. Yo banyak patah. Patahan. Lanjut, nanya lagi aku. Semata-mata. Ini loh, Lutfi tanya. Lagi lo tanya, ada yang tanya. Pemberitaan isu Gisel. Saya melihat ada tren media di mana banyak pemberitaan. Iya, toh. Pemberitaan isu Gisel. Saya melihat ada tren media di mana banyak pemberitaan media yang bersumber dari apa yang viral di media sosial. Alih-alih melakukan disiplin verifikasi sebagai salah satu elemen jurnalismenya, kayak SD ya, pokok prosensial, media malah cuma tinggal nyomot apa yang ada di medsos. Kala pegangan verifikasi itu diabaikan, apakah masih bisa dikatakan pers yang ideal? Kan tanya pertanyaannya apakah masih bisa ya? Iya. Terus Mbak, Apakah masih bisa dikatakan pers yang ideal? Ya kan? Kan bisa apa enggak kan berarti jawabannya tidak. Terima kasih. Nah, pertanyaannya Tidak, karena belum diverifikasi. kan tidak ideal. Idealnya pers kan yang tadi. Nanti diverifikasi dulu baru jadi berita. Ya harusnya kan. Diverifikasi dong. Salah basi lo malah. Ya iya itu tadi kan permasalahan pers zaman sekarang. Masih belum kembali paketan tahun depan 42. Enggak mau. Wah, 42 ya. Jadi itu tadi sejarah pers, definisi pers di dunia, di Indonesia, dan persma. Jadi yang membedakan antara pers mahasiswa dengan pers mainstream adalah kita orientasinya, kita tidak berorientasi pada keuntungan atau materi, tapi ke jurnalis kerakyatan. Kita berpihak kepada rakyat. Ya Allah, Bariki Demis. Bariki Demis. Mantap. Jangan lupa itu ya, guys. Jangan hanya mementingkan kantong sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi biasanya gitu. Salam persma. Salam. Jare Lutfi yang panjang.